Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas kelompok mekanika fluida, yang mana materi yang diambil dalam presentasi ini materi pertemuan 9 sampai materi pertemuan 13. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya Murfid Asri Hibatullah dengan NIM 27208. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan materi mekanika fluida pada pertemuan 9 sampai pertemuan 13. Materi pertemuan 9. Analisis momentum aliran fluida. Momentum suatu sistem tetap konstan ketika gaya total yang bekerja padanya adalah 0. Dan dengan demikian, momentum sistem tersebut kekal. Ini dikenal sebagai prinsip kekekalan momentum. Prinsip ini telah terbukti menjadi alat yang sangat berguna ketika menganalisis tumbukan. Nah, di sini ada tentang momentum. Nah, momentum itu diturunkan dari hukum Newton 2 atau persamaan momentum linear. Dan juga dikatakan linear yaitu dia itu hasil kali dari massa dan kecepatan. Dan juga dia itu angular atau sudut, berbentuk sudut, yaitu untuk benda yang bergerak melingkar. Nah, di sini ada prinsip momentum, yaitu momentum suatu sistem konstan bila tidak ada gaya yang bekerja pada sistem. Dan juga prinsip ini berguna untuk menganalisis tumbukan dan ledakan. Nah, di sini saya punya contoh soal mengenai analisis momentum aliran fluida. Nah, contoh soal yang saya punya itu adalah jelaskan macam-macam aliran fluida. Nah, jawabannya itu aliran fluida dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, ada aliran laminar, yaitu aliran dengan fluida yang bergerak dalam lapisan-lapisan atau lamina dengan satu lapisan meluncur secara lancar. Dalam aliran laminar ini, viskositas berfungsi untuk meredam kecenderungan terjadinya gerakan relatif antara lapisan, sehingga aliran laminar memenuhi hukum viskositas Newton. Nah, yang kedua itu ada aliran turbulen. Nah, yaitu aliran di mana pergerakan dari partikel-partikel fluida sangat tidak menentu, karena mengalami percampuran serta perputaran partikel antara lapisan yang mengakibatkan saling tukar momentum dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lainnya, dalam skala yang sangat besar. Nah, dalam keadaan aliran turbulen, maka turbulensi yang terjadi membangkitkan tegangan geser yang merata di seluruh fluida, sehingga menghasilkan kerugian-kerugian aliran. Nah, yang ketiga itu adalah aliran transisi. Nah, yaitu aliran transisi merupakan aliran peralihan dari aliran laminar ke aliran turbulen. Nah, itu adalah materi pertemuan 9. Lanjut ke materi pertemuan ke-10. Nah, aliran dalam pipa. Di sini aliran dalam pipa. Aliran fluida di dalam pipa pada kenyataannya mengalami penurunan tekanan seiring dengan panjang pipa yang dilalui fluida tersebut. Menurut teori dalam mekanika fluida, hal ini disebabkan karena fluida yang mengalir memiliki viskositas. Nah, viskositas ini menyebabkan timbulnya gaya geser yang sifatnya itu menghambat. Untuk melawan gaya geser tersebut, diperlukan energi sehingga mengakibatkan adanya energi yang hilang pada aliran fluida. Nah, energi yang hilang ini mengakibatkan penurunan tekanan aliran fluida atau disebut juga kerugian tekanan atau head loss. Nah, di sini saya punya jenis-jenis aliran dalam pipa. Nah, pertama yang saya punya itu adalah aliran laminar. Pada aliran laminar, gaya viskositas atau gesek yang relatif besar mempengaruhi kecepatan aliran, sehingga semakin mendekati dinding pipa, semakin rendah kecepatannya. Yang kedua itu adalah aliran turbulen. Nah, pada aliran turbulen, gaya momentum aliran lebih besar dibandingkan gaya gesekan, dan pengaruh dari dinding pipa menjadi kecil. Karenanya, aliran turbulen memberikan profil kecepatan lebih seragam dibandingkan aliran laminar. Walaupun pada lapisan fluida dekat dinding pipa tetap laminar. Nah, di sini saya punya contoh soal aliran dalam pipa. Nah, di sini soalnya berbunyi, hitunglah kehilangan tenaga karena gesekan di dalam pipa sepanjang 1.500 meter dengan diameternya 20 cm. Apabila aliran mengalir dengan kecepatan 2 meter per detik, koefisien geseknya
Fs sama dengan 0,02. Nah, di sini diketahuinya itu panjang pipanya L-nya sama dengan 1.500 meter. Diameter pipanya kita simbolkan dengan D besar sama dengan 20 cm, diubah ke meter menjadi 0,2 meter. Nah, kecepatan alirannya itu adalah V sama dengan 2 meter per detik atau per sekon. Koefisien geseknya itu V sama dengan 0,02. Nah, di sini kehilangan tenaga dihitung dengan rumus. Di sini kan internet kehilangan tenaga karena gesekan di dalam pipa. Nah, maka rumusnya itu adalah HF sama dengan F kali L kali V kuadrat per D. Rumusnya itu adalah HF sama dengan F kali L kali V kuadrat dibagi dengan D kali 2G. Nah, sama dengan, nah kita masukilah F-nya itu adalah geseknya atau koefisien geseknya itu adalah 0,02 dikali dengan 1.500 N-nya, terus V-nya dimasukin kali 2 pangkat 2 dibagikan dengan D-nya itu adalah 0,2 meter per kali 2 dengan G-nya itu 9,81 yang kita pakai. Maka setelah dihasilkan di pencarian, maka didapatkan hasilnya itu adalah 30,58 meter. Itulah hasil dari kehilangan tenaga karena gaya gesekan di dalam pipa pada soal tersebut. Lanjut materi pertemuan 11, yaitu aliran di dalam saluran terbuka. Nah, pada aliran terbuka, kombinasi antara perubahan setiap parameter saluran akan mempengaruhi kecepatan yang terjadi. Di sisi lain, perubahan kecepatan tersebut akan menentukan keadaan dan sifat aliran. Hal inilah yang ingin diketahui untuk menentukan pengaruh ketinggian terhadap kecepatan yang terjadi. Nah, di sini saya mempunyai aliran zat cair dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa secara seperti berikut. Yang pertama itu adalah aliran viskos atau invisit, yaitu fungsinya itu viskositas. Nah, yang kedua itu aliran kompresibel dan inkompresibel, yaitu fungsi itu untuk tekanan dan rapat massa. Nah, yang ketiga itu ada aliran laminar dan turbulen. Nah, fungsinya itu untuk bilangan Reynolds. Nah, yang keempat itu ada aliran subkritis, kritis, dan superkritis. Nah, fungsinya itu untuk bilangan Froude. Yang kelima itu ada aliran mantap dan tak mantap. Nah, itu fungsi untuk waktu. Yang keenam itu ada aliran seragam dan tak seragam, fungsi untuk ruang atau jarak. Yang ketujuh itu ada aliran 1, 2, 3 dimensi. Yang ke-8 itu ada aliran rotasional dan tak rotasional. Nah, lanjut ke contoh soal pada materi aliran di dalam saluran terbuka. Nah, contoh soal yang saya punya di sini adalah saluran segi 4 dengan lebar B sama dengan 6 meter dan kedalaman air Y sama dengan 2 meter. Kemiringan dasar saluran yaitu 0,001 dan koefisien CZ-nya itu sama dengan 50. Hitunglah debit aliran. Nah, di sini yang ditanyakan debit aliran. Maka jawabannya itu adalah yang kita tahu, perlu kita ketahui pengertian dari sebuah soal untuk mencari suatu solusi untuk menjawab sebuah pertanyaan dari soal. Nah, S itu adalah slope energi dan S sama dengan HF per L, di mana HF adalah energi atau heat loss dan L adalah panjang saluran. Ukuran aliran uniform steady. Slope energi sama dengan slope permukaan air sama dengan slope dasar saluran. Nah, di sini luas penampangnya itu kita dapatkan A sama dengan B sama dengan B dikali Y sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12 meter per 12 meter kuadrat. Kita dapatkan luas penampangnya. Nah, keliling basahnya itu kita dapatkan dari P sama dengan B tambah 2Y sama dengan 6 ditambah 2 dikali 2. Maka hasilnya itu 10 meter. Nah, dari hidrolisnya itu kita dapatkan R sama dengan A dibagi P. Jadinya 12 bagi 10 dapatnya itu 1,2 meter. Nah, debit aliran itu yang kita tahu bahwa rumus itu Q sama dengan A kali V. Itu rumus dasarnya. Maka kita dapatkan hasilnya itu A dikali V-nya itu kita rubah jadi C dikali R kali S dikali 0,5. Maka dapatkanlah hasilnya itu 12
kali 50 kali 1,2 kali 0,001 sama dengan 20,785 meter pangkat 3 per detik. Lanjut ke materi pertemuan 12, drag and lift. Nah, di sini ada suatu teori yang harus pertama-tama kita ketahui dulu. Ketika suatu benda apapun bergerak melalui sebuah fluida, suatu interaksi antara benda dengan fluida melalui tekanan dan tegangan geser, di mana gaya resultan dalam arah yang sama dengan kecepatan hulu disebut sebagai drag atau gaya seret. Dan juga apabila gaya resultan dan tegak lurus terhadap kecepatan hulu disebut sebagai lift atau gaya angkat. Nah, drag merupakan suatu gaya neto dalam arah aliran karena tekanan dan gaya geser pada permukaan benda. Drag pada sebuah benda umumnya itu merupakan hasil dari eksperimen yang banyak sekali dilakukan dengan terowongan angin, air, tangki, towing, dan peralatan-peralatan lainnya yang digunakan untuk mengukur drag model-model yang diskala. Ya, lift atau gaya angkat. Nah, setiap benda yang bergerak melalui suatu fluida akan mengalami gaya neto dari fluida pada benda. Nah, di sini untuk benda yang simetris, gaya ini akan terjadi dalam arah aliran bebas yaitu drag D. Untuk benda yang tidak simetris atau akan dapat gaya normal terhadap aliran bebas yaitu lift L. Beberapa benda seperti foil dirancang untuk menghasilkan lift, namun lift pada mobil akan mengurangi gaya kontak dan mobil akan mengurangi gaya kontak ban mobil dengan tanah sehingga perancang mobil berusaha mengurangi lift. Nah, di sini ada contoh soal mengenai drag and lift. Yang soalnya itu berbunyi sebuah eksperimen pada height Reynolds number. Total drag force yang bekerja pada sebuah bola dengan diameter D-nya sama dengan 12 cm adalah 5,2 Newton. Pressure tekanan drag yang bekerja pada bola tersebut adalah 4,9 Newton hingga koefisien friction drag dari benda tersebut. Nah, ditanya, hitunglah koefisien friction drag dari benda tersebut. Nah, properties udara 1 atm dan 5 derajat Celcius. Jawabannya itu, properties untuk udara pada 1 atm dan 5 derajat Celcius, density, kelembapan itu 1,269 kg per meter pangkat 3. Koefisien drag bola untuk aliran turbulensi D sama dengan 0,2. Nah, luas front area bola A sama dengan D. D 2 kuadrat per 4. Total drag force adalah penjumlahan pressure dan friction drag sehingga friction drag dapat kita cari. Nah, FD friction sama dengan FD kurang FD pressure sama dengan 5,2 dikurang dengan 4,9 sama dengan 0,3 Newton. CD friction sama dengan FD friction bagi FD kali CD. Nah, jadi kita dapatkan 0,3 yang FD friction sudah dapat 0,3 Newton dibagi dengan FD 5,2 Newton dikali dengan 0,2. Maka didapatkanlah hasilnya. Maka didapatkanlah hasilnya yaitu 0,115. Koefisien frictionnya 0,015. Nah, lanjut ke materi pertemuan 13, yaitu turbo machinery atau mesin turbo. Merupakan mesin yang berhubungan dengan transfer energi antara fluida atau termasuk liquid and gases dan rotoring shaft. Turbo machinery yang menyerap energi atau energi dikategorikan sebagai pumps family, pumps, compressor, fans, blower, dan melepaskan energi. Extract energi dikategorikan turbin. Nah, contoh soalnya di sini yang saya punya itu diketahui reservoir pembakaran mesin turbojet adalah 1,227 Celcius dan suhu rendahnya itu 327 Celcius untuk menghasilkan usaha besar
Joule diperlukan kalau pembakaran sebesar Joule. Tentukan efisiensi mesin Carnot ideal. Nah, jawabannya sini adalah yang diketahui dari soal tersebut adalah untuk T1-nya yaitu 1227 derajat Celcius sama dengan 1500 Kelvin. Nah, mengapa 1500 Kelvin? Karena untuk ke Celsius ke Kelvin itu akan ditambah dengan 3 237 237 327 itu 237, agak ragu saya, maka menjadilah 1500 Kelvin. Nah, untuk di duanya itu sama juga, angka-angkanya 327 derajat Celcius sama dengan 600 Kelvin. Nah, untuk usahanya itu 1,26 kali 10 pangkat 6 Joule. Ini 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6 Joule. Nah, untuk Q-nya, Q1-nya sama dengan untuk kalornya itu 4,5 dikali dengan 10 pangkat 6 Joule. Nah, maka koefisien efisiensi dari mesin Carnot itu yang kita tahu rumus umumnya itu 1 kurang T2 per T1 dikali 100%. Maka tinggal kita masukkan saja, yaitu 1 dikurang dengan 600, T2-nya per 1500, T1-nya dikali 1000. Maka efisiensi mesin Carnot idealnya itu adalah 60% yang kita dapatkan. Nah, sekian dari presentasi materi mekanika fluida pada pertemuan untuk materi pertemuan 9 sampai 13. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya selaku yang bernama Mufid Asrahibatullah. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.